Halo semuanya, balik lagi di Hype Gaming Indonesia. Kali ini kita kembali ngebahas salah satu fenomena yang cukup mengguncang di dunia e-sport tanah air, di mana tim Bigetron Esport, tim kembangan Indonesia, sekarang udah bukan milik kita lagi. Bigetron resmi bergabung dengan tim Vitality, salah satu organisasi besar dari Prancis dan Eropa. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa makin kesini tim-tim Indonesia ini rela melepas identitas lokalnya, termasuk Bigetron? Apakah ini strategi cerdas atau justru tanda bahwa tim-tim e-sport Indonesia mulai kesulitan untuk bertahan sendiri? Dan apakah ini cuma awal dari gelombang besar di mana satu persatu tim lokal mulai dibeli oleh organisasi global? Ya, jadi setelah Bigetron resmi masuk ke dalam tim Vitality, pasti banyak dari kalian yang mulai kebingungan dan mungkin bertanya-tanya, Bigetron ini statusnya diakuisisi atau kerjasama branding biasa? Jawabannya ya, Bigetron beneran diakuisisi penuh sama tim Vitality, dimana sekarang semua asetnya mulai dari roster, brand sampai manajemen, sekarang udah resmi menjadi bagian dari tim Vitality. Tapi yang bikin beda, akuisisinya nggak langsung hapus identitas gitu aja. Brand Bigetron masih dipakai, makanya namanya sekarang ini Bigetron by Vitality. Tapi ya perlu digarisbawahi, ini cuma berlaku buat regional aja, alias lokal. Kalau tim ini nanti lolos ke turnamen internasional seperti eSport World Cup, mereka bakal menggunakan nama tim Vitality. Karena seperti yang udah kita bahas, itu udah menjadi aturan resmi dari eSport World Cup di tahun 2025 ini. Satu hal yang penting, CEO Bigetron yaitu Edwin Kochia, dia sendiri masih tetap aktif. Dan sekarang dia bakal memimpin divisi mobile gamesnya Vitality. Dan ini sejalan dengan strategi tim Vitality buat ekspansi ke Asia Tenggara, terutama di ranah game mobile yang memang udah menjadi kekuatan utama tim Bigetron selama ini. Setelah kita tahu status Bigetron, pasti kalian juga penasaran kenapa mereka memilih jalan ini. Apakah ini keputusan strategi atau karena terpaksa? Sebenarnya kalau kita lihat dari luar, langkah Bigetron gabung ke tim Vitality mungkin terdengar mengejutkan. Tapi kalau kita tarik ke belakang dan lihat kondisi industri sekarang, keputusan ini justru masuk akal. Soalnya ekosistem global ini memang lagi berubah besar-besaran. Salah satu pemicunya adalah kehadiran program eSport World Cup Club Partner. Program ini bikin banyak tim dari seluruh dunia berlomba-lomba buat masuk. Karena status klub partner ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga penting buat keberlangsungan organisasi e-sport. Kenapa gue bilang hal ini penting? Ya karena organisasi yang lolos ke program ini bakal ngedapetin sokongan dana besar langsung dari penyelenggara eSport World Cup. Dan setiap organisasi yang lolos bisa memperluas brandnya secara global. Indonesia pun ikut bersaing dalam seleksi ini. Tapi dari sekian banyak tim di Asia Tenggara yang mencoba masuk, cuma 3 tim Indonesia yang berhasil lolos dan menjadi eSport World Cup Club Partner seperti RRQ, EVOS, dan Onyx. Sementara Bigetron nggak masuk. Nah, disinilah kelihatan titik krusialnya. Seperti yang kita tahu, biaya operasional eSport sekarang benar-benar besar. Mulai dari gaji pemain, pelatih, analis, tim konten, sampai upgrade gaming host yang makin canggih, tentunya semua butuh dana yang nggak sedikit. Sedangkan pemasukan dari sponsor atau turnamen mungkin nggak selalu cukup untuk menutup semua pengeluaran tersebut. Dan di titik inilah Bigetron sadar, kalau mereka mau tetap bertahan dan bahkan bersaing di level atas, mereka perlu cari jalan baru. Dan salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi bersama organisasi yang udah lebih dulu masuk ke ekosistem global. Dengan bergabung ke tim Vitality yang udah menjadi bagian dari klub partner program eSport World Cup, Bigetron otomatis yang ngedapetin keuntungan besar. Salah satunya adalah dukungan finansial jangka panjang. Jadi kalau ditanya ini keputusan karena kepepet atau karena strategi, jawabannya mungkin dua-duanya ya. Karena di dunia eSport yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Pemirsa, tim eSports tanah air Rebellion Esports diakuisisi oleh organisasi eSports Ukraina Natus Vincere atau Navi yang nantinya akan berlaga di kompetisi Mobile Legends Bang Bang paling bergengsi di tanah air. Setelah melihat beberapa tim-tim MPL Indonesia yang diakuisisi oleh luar negeri, apakah akan ada gelombang akuisisi berikutnya di skena MPL Indonesia? Apakah tim-tim MPL lain seperti Dewa, Alter Ego, dan Geekfam ID juga bakal mengikuti jejak Bigetron dan lainnya? Jawabannya nggak sesederhana itu.
Di satu sisi, langkah Bigetron ini bisa dibilang jalan pintas yang cerdas. Apalagi seperti yang udah kita katakan tadi, tim Vitality adalah bagian dari eSport World Cup Club Partner 2025. Artinya, mereka mendapatkan dukungan langsung dari eSport World Cup. Buat tim-tim yang lagi struggle, jelas maksudnya organisasi besar ini bisa menjadi penyelamat. Mereka bisa dapat nafas segar, branding baru, dan kesempatan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Tapi, perlu digarisbawahi, nggak semua tim bakal tertarik ngambil jalan ini. Seperti yang bisa kita lihat, baik itu tim Dewa United, Alter Ego Esport, dan Geek Fam ID, ya sampai sekarang mereka juga masih bisa bertahan dengan kemampuan finansial mereka sendiri. Mereka punya strategi dan sumber daya yang cukup untuk tetap eksis dan bersaing tanpa harus bergabung dengan organisasi luar. Jadi buat mereka, akuisisi ini bukan satu-satunya jalan. Di sisi lain, tim-tim besar seperti Ereki, EVOS, dan Onyx memang udah punya fondasi yang sangat-sangat kuat. Beberapa dari mereka juga cenderung memilih tetap independen di saat tim-tim mulai melakukan kolaborasi. Dan sekarang, mereka juga berhasil menjadi bagian dari program Klub Partner eSport World Cup. Di sini muncul satu pertanyaan besar. Kalau semua tim MPL diambil alih oleh organisasi luar, apa jadinya identitas MPL Indonesia? Apakah kita bakal kehilangan rasa lokal yang selama ini menjadi ciri khas kita? Atau justru ini cara kita naik kelas dan bisa lebih dikenal di panggung dunia? Intinya sih menurut gue pribadi gak semua tim akan menyusul seperti tim Bigetron. Tapi jelas pintunya udah kebuka lebar. Terlebih untuk saat ini, scene e-sport Mobile Legends udah mulai menjadi sorotan bagi organisasi e-sport besar. Semuanya kembali lagi ke pilihan tim masing-masing. Apakah mereka mau maju lewat jaringan global atau tetap kuat sebagai brand lokal? Dan sekarang tinggal tunggu siapa yang berani masuk dan siapa yang siap bertahan sebagai raja di kandang sendiri. Dari sisi kita sebagai fans Indonesia, pasti muncul satu kekhawatiran. Apakah semua tim MPL Indonesia ini bakal diambil alih sama tim-tim luar negeri? Karena kalau semua tim lokal akhirnya diakuisisi, bukan gak mungkin identitas kebanggaan kita sebagai fans Indonesia pelan-pelan mulai memudar. Coba kalian bayangin, kalau suatu saat MPL Indonesia ini isinya tinggal nama-nama asing kayak Fnatic, Liquid, Vitality, Falcons, Gaming Gladiator, ataupun Cloud9, dan cuma tersisa 1, 2, atau 3 tim yang masih lokal, bisa jadi koneksi emosional fans Indonesia bakal perlahan menghilang. Soalnya gue yakin banyak dari kita ngedukung suatu tim bukan cuma karena mereka jago, tapi karena kita udah ngikutin perjalanan mereka dari awal, ngeliat gimana susahnya mereka naik, jatuh, dan bangkit lagi di MPL Indonesia. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan tempat di hati banyak fans Indonesia. Tapi di sisi lain kita juga harus mengerti, zaman sekarang tim-tim e-sport ini sudah harus makin adaptif, apalagi di tengah kompetisi global. Kalau mereka mau survive dan makin berkembang, melepas diri dari batasan tertentu termasuk keluar dari program Battle Mode Muntun, mungkin emang udah jadi langkah strategis. Sekarang kita udah di titik kritis. Di satu sisi, kolaborasi dan akuisisi global mungkin bisa menjadi jalan buat tim-tim Indonesia tampil di panggung dunia. Tapi di sisi lain, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kehilangan jati diri kita sendiri. Kalau pendapat kalian sendiri gimana melihat pembahasan ini? Apakah masa depan e-sport Indonesia ini lebih cerah kalau semua tim diambil alih oleh organisasi luar? Atau kita justru butuh lebih banyak tim-tim lokal yang kuat berdiri sendiri? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini. Dan bantu gue untuk mendapatkan 100.000 subscriber.